是你我们同在，荣美君王，我心向你歌唱。以马内利，风雨中有盼望，荣耀同在，平静安详。以马内利，神与我们同在，荣美君王，我心向你歌唱。以马内利，风雨中有盼望，荣耀同在，平静安详。荣耀荣耀荣耀，荣耀荣耀荣耀，你的大能无人能及。神在神在神在，神在神在神在，暴风雨中赞赞仰望你。以马内利，神与我们同在，荣美君王，我心向你歌唱。以马内利，风雨中有盼望，荣耀同在，平静安详。荣耀荣耀，荣耀荣耀荣耀，荣耀荣耀荣耀，你的大能无人能及。神在神在神在，神在神在神在，暴风雨中赞赞仰望你。荣耀荣耀，荣耀荣耀荣耀，荣耀荣耀荣耀，你的大能无人能及。神在神在神在神在，神在神在神在，暴风雨中赞赞仰望你。Mari kita menyembah Tuhan kita. 荣耀荣耀荣耀，荣耀荣耀荣耀，你的大能无人能及。神在神在神在，神在神在神在，暴风雨中赞赞仰望你。暴风雨中赞赞仰望你。Yes Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa, kami datang hari ini, kami ingin memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap daripada kami yang mengikuti ibadah revival pada hari ini. Mungkin kami baru melewati hari Imlek, merayakan hari besar dalam Chinese ya Tuhan. Tapi Bapa, kami yakin ketika kami bersuka cita di dunia, kami juga bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, kami serahkan revival hari ini ke dalam tangan Engkau saja. Biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau menyertai setiap daripada kami. Engkau juga berkati keluarga kami, baik yang ada di Medan maupun ada di luar kota ataupun dimanapun mereka berada. Mungkin tahun ini kami tidak bisa bertemu, kami tidak bisa berkumpul, tapi kami yakin Engkau selalu menjaga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan.
terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yes Tuhan, Engkau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah. Yes Tuhan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, yes Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Oh kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Yes Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, kita tahu kuasa Tuhan terlebih besar, karena kita tahu Tuhan kita lebih besar dari apapun, dan janji Tuhan tidak pernah terlambat buat kita semuanya. Apapun yang dijanjikan Tuhan, apapun yang terbaik untuk kita semuanya. Karena kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam hidup kita semua. Mari kita katakan, Tuhan kami percaya, Tuhan kami yakin bahwa Engkau selalu ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Ku percaya
pulihkan hidupku. Thank you Jesus, thank you Lord. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita saja. Amin. Satu. Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan kita. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚受生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，成就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini adalah hari raya bagi suku orang kita Tionghoa, dan di mana-mana ada orang Tionghoa itu dirayakan dengan hikmat, dengan sukacita. Kami juga mau Tuhan, perayaan ini kami rayakan di dalam sukacita yang Dikau berikan. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat untuk bisa mengerti. Dalam perayaan Natal, dalam pelayanan Imlek ini, Tuhan, kami tahu bagaimana merayakannya dan tidak bercampur baur dengan semua yang bersifat berhala. Pimpin kami, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara, saudara sekalian, pada hari ini adalah hari raya Imlek, ataupun itu lebih tepat disebut hari raya orang kita Tionghoa memasuki musim semi. Maka dalam bahasa Tionghoanya itu lebih banyak disebut sebagai Sing Chun. Sin yaitu baru, Chun itu adalah semi, musim semi. Maka masuki musim semi itu adalah pada awal tahun, dan disitulah dirayakan di dalam musim semi. Pada hari ini kita juga merayakan perayaan tahun baru masuki musim semi yang sering kita sebut dengan perayaan tahun baru Imlek. Pertanyaan kita sebagai orang Kristen, atau mungkin juga banyak yang bukan orang Kristen juga bertanya tentang perayaan tahun baru orang Tionghoa ini, bagaimana sikap kita untuk merayakannya? Atau kita menolak mentah-mentah karena alasan itu adalah satu perayaan tahun baru yang berbau, kita katakan berhala, persembahan-persembahan kepada berhala. Kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga yang lain-lainnya, kita harus bisa mengerti, walaupun tidak sedalam-dalamnya, tetapi mengerti paling mendasar tentang perayaan Imlek. Sebenarnya kalau kita melihat, perayaan Imlek ini sudah 2570 tahun sampai sekarang ini. Sebelum Yesus lahir, Imlek itu sudah dirayakan. Maka kita dapat melihat itu adalah satu waktu yang begitu lama dan tidak pernah itu hilang dari permukaan bumi.
Bahkan menurut saya yang merayakannya itu tambah lama, tambah banyak. Mungkin ribuan tahun yang lalu, ataupun 1000 tahun yang lalu, ataupun 500 tahun yang lalu, yang merayakannya mungkin hanya adalah orang-orang Tionghoa ataupun orang Tiongkok yang ada di daerah Tiongkok. Tetapi sekarang ini perayaan itu menjadi perayaan seluruh dunia. Dan kita juga terlibat di dalam pelayanan itu. Tetapi menjadi persoalan bagi kita, kalau kita memerayakannya itu, apakah nanti kita itu sadar atau tidak sadar memasuki satu lingkaran persembahan berhala. Dan bagaimana kalau kita merayakannya itu bisa kita coba pisahkan dengan baik. Pertama sekali, di dalam Indonesia, kita juga dapat melihat sebelum Presiden Gus Dur, itu Imlek itu dilarang. Bahkan Imlek yang pasti tidak bisa terlepas dari Bolengsai, itu sangat-sangat dilarang, tetapi setelah sampai Presiden Gus Dur, itu diterima bahkan menjadi hari satu perayaan untuk semua bangsa Indonesia. Artinya pada hari itu di kalender kita merah, itu adalah hari libur nasional. Kita mau merayakannya atau tidak, itu terserah pada kita. Tetapi itu menyatakan pada kita, Presiden Gus Dur mempunyai pandangan yang luar biasa. Dia memandang segala sesuatunya bukan dari satu segi saja. Dia bisa melihat bahwa Imlek itu adalah satu perayaan yang bukan berbau berhala. Itu ada sejarahnya. Ada hikmahnya di dalam. Ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di dalam. Untuk itu kita bersyukur kepada Presiden Gus Dur, dan sampai sekaranglah kita bisa dengan sukacita merayakan Imlek. Selanjutnya, sebenarnya Imlek mungkin itu hanya dikenal di Indonesia, Malaysia, atau Asia Tenggara berapa negara. Karena kalau di Tiongkok Daratan, Hong Kong, Taiwan, dan mungkin di negara-negara lain, itu tidak disebut dengan Imlek. Imlek artinya yaitu perayaan pada Im. Im itu adalah kalau segi ada positif ada negatif, itu dia itu adalah negatif. In. Maka kita katakan Incien itu adalah neraka. Ingtian itu adalah hari yang mendung, tidak ada matahari. Sebenarnya Imlek itu adalah berasal daripada bahasa lokal Hokkien, yaitu Imlek. Itu kita tidak perpanjang, yang pasti kita merayakannya itu adalah perayaan untuk bangsa Tionghoa dan juga mereka-mereka yang menghormati sesama manusia. Dengan demikian, sebenarnya kalau kita lihat sejarah daripada perayaan Imlek, itu tidak ada mengandung unsur-unsur daripada berhala ataupun itu berbakti kepada berhala. Kalau kita lihat itu sudah ribuan tahun yang lalu. Pada hari ini kita tidak punya waktu untuk menceritakan sejarah itu secara detail. Tetapi pada hampir 2500 tahun yang lalu itu diadakan perayaan Imlek, itu adalah satu ucapan syukur kepada Tuhan. Bahasa Tionghoa itu Tian. Maka Tian itu bukan berhala. Tian itu menyatakan kepada kita, orang Tionghoa dari nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu sudah tahu, sudah begitu dapat dirasakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini
itu mempunyai hubungan dengan Sang Pencipta yang disebut adalah Tian. Maka Tian itulah yang menciptakan dunia ini, Tian itulah yang menciptakan manusia ini, dan Tian itulah yang membuat di dunia kita khususnya ada daerah-daerah, contohnya di barat sana, itu ada 4 musim termasuk di Tiongkok. Dengan demikian, orang kita Tionghoa pada zaman dahulu, bahkan ribuan tahun yang lalu, mereka adalah hidup berdasarkan cocok tanam. Maka perayaan tahun baru Imlek itu juga lebih terkenal di luar negeri sana mengatakan Nong Li Xing Nian. Nong Li Xing Nian. Artinya Nong itu adalah petani. Tahun baru untuk tani pertanian, untuk petani. Kita mengetahui petani itu sangat mengharapkan tanaman mereka itu bisa berhasilkan buah-buah yang berlimpahan, itu tidak terlepas dari hubungan cuaca, geografi, dan mungkin yang lain-lainnya, yang itu tidak bisa diatur oleh manusia sendiri. Dan nenek moyang kita tahu, itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Maka di Tiongkok itu ada Chun Xia Qiu Dong. Musim semi, musim panas, musim rontok, yaitu waktu itu semua daun-daun itu kering rontok, dan berakhir dengan musim dingin. Dan dimulai lagi kembali dengan tahun baru, yaitu musim semi. Maka petani-petani di dalam cocok tanam itu, mereka selalu memohon kepada Sang Pencipta semesta alam, supaya alam ini bisa stabil, alam ini bisa menurut waktu-waktu yang sudah ditentukan, dan menghasilkan tanaman-tanaman yang mereka impiankan, yaitu berhasil dengan baik. Untuk itulah mereka itu secara singkat cerita, sampai waktu mau masuk tahun baru, mereka itu datang kepada Sang Pencipta semesta alam untuk menyatakan syukur terima kasih. Dan juga pada saat yang bersamaan, mereka memohon Sang Pencipta semesta alam untuk memberikan kepada mereka waktu-waktu yang sudah ditentukan dengan begitu tepat, indah, dan selanjutnya juga berhasil. Maka kita akan lihat, kalau di nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu, tidak pernah mereka itu datang kepada suatu pohon yang besar dan menyembah pohon itu untuk mereka diberkati di dalam tahun yang baru. Dan juga nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu tidak pernah datang kepada gunung, minta gunung sebagai dewa melindungi mereka, memberkati mereka untuk masuk tahun yang baru. Tetapi itu mereka sangat mengerti adalah Tian, yaitu langit. Kalau disampaikan di dalam teologianya itu, Tian itu adalah Sang Pencipta semesta alam. Tuhan, Sang Pencipta semesta alam. Maka dengan demikian, bagi kita semua, anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, dan juga yang belum menjadi, yang di luar sebagai orang Kristen, kita merayakan Imlek sebagai orang Tionghoa, menurut saya sudah seharusnya. Karena bagaimanapun, sampai saat ini, kita sebagai bangsa Tionghoa tetap dilindungi oleh Tuhan. Tetap dipimpin oleh Tuhan. Melalui berbagai peristiwa krisis, bencana-bencana, peperangan yang luar biasa. Namun, kalau sampai akhirnya kita akan berkata semua itu adalah karena Tian,
yang berbelas kasihan, ataupun dengan perkataan karena Tuhan Sang Pencipta yang berbelas kasihan dan mengasihi, baru kita hari ini dapat tetap hidup. Untuk itu, menurut saya, perayaan Imlek itu kita harus merayakannya bagi kita anak-anak Tuhan. Dan tidak asal-asal merayakannya, tetapi harus kita meresapi waktu kita merayakan Imlek ataupun tahun baru masuki musim semi dengan satu hati, dengan sepenuh hati masuki pelayanan ini. Maka kita dapat melihat waktu merayakannya ini banyak sekali acara-acara, kegiatan-kegiatan dan lain-lainnya itu. Tetapi karena waktu terus berjalan, banyak manusia yang pada awalnya itu adalah bersifat ucapan terima kasih kepada Tuhan, tetapi untuk berbagai alasan, kepentingan manusia sendiri, mereka campuri di dalamnya itu berapa acara-acara yang akhirnya menjadi berbau berhala. Kita mengetahui waktu merayakan Imlek itu ada berapa acara-acara yang ada di hadapan kita. Untuk itulah, mari coba kita mengambil waktu yang singkat, karena tidak bisa kita uraikan semua yang ada. Tetapi yang selalu terjadi di hadapan kita waktu merayakan Imlek, yaitu pada perayaan Imlek, keluarga itu sebelum masuk Imlek itu sudah harus membersihkan rumah-rumah. Kalau perlu itu mempunyai kemampuan yang lama itu semuanya ditukar yang menjadi baru. Dan itu bukan tahyul. Itu adalah satu sifat manusia yang menginginkan tetap ada pembaharuan. Karena itu pembaharuan itu mendatangkan sukacita. Pembaharuan itu menghindari kita dari berbagai persoalan-persoalan yang tidak perlu. Contohnya mesin cuci yang sudah bertahun-tahun. Setiap kita mau menyuci selalu ada masalah. Waktu kita habis, cucian kita tidak kering-kering karena bermasalah. Tetapi kalau kita menggantikannya dengan baru, dengan kecanggihan zaman sekarang ini, kita tinggal memasukkan baju-baju kita yang mau dicuci dengan mungkin kita katakan rinso atau apa namanya, kita setel sedemikian rupa, kita tinggalkan. Kalau perlu nanti sore kita pulang, kita sudah bisa jemur. Itu begitu efisien. Sebenarnya di sinilah kita dapat lihat orang Tionghoa. Mereka ingin sesuatu yang baru, karena baru itu pasti menghasilkan hasil-hasil yang lebih berlimpah daripada yang lama. Dengan demikian mereka mengingat, melihat Tuhan setiap hari ada pembaharuan, yaitu setelah semi, maka masuklah musim panas. Setelah musim panas, masuklah musim rontok. Setelah itu musim dingin dan musim semi lagi. Ini diatur sembilan rupa menjadi tetap baharu. Musim semi itu dimanapun kita dapat lihat, tumbuhan-tumbuhan itu tunasnya sudah mulai. Jangka waktu sekian bulan dia itu menjadi besar dan mulai berbunga, itulah musim semi yang begitu indah. Dan bunga itu menghasilkan calon, yaitu buah-buah yang nantinya akan menjadi buah-buah yang kita butuhkan. Pembaharuan. Maka sampai dengan musim dingin,
Kadang-kadang kita ini tidak suka dengan musim dingin. Tetapi kalau kita lihat daripada pencipta semesta alam, musim dingin itu perlu kan, kalau kita pernah ke Eropa sana ataupun ke Amerika, ke barat sana, waktu musim dingin itu kita dapat semua lihat bumi itu ditutupi oleh salju. Luar biasa sekali Tuhan kita. Dia mengetahui nanti musim semi, perlu tumbuhan itu tumbuh dengan air yang tidak kekurangan. Maka musim salju itu menurut saya Tuhan sudah memberikan stok air yang nanti dibutuhkan di musim semi. Untuk itulah kita dapat melihat orang kita Tionghoa di dalam tahun baru itu mereka merindukan pembaharuan baru. Dengan yang baru itu semuanya indah. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen lah saya katakan pada umumnya. Ini suatu yang juga diajarkan di dalam Alkitab. Bahkan Yesus Kristus lebih lagi menekankan luar biasa sekali. Setiap hari harus ada pembaharuan. Supaya dengan pembaharuan setiap hari itu akan menghasilkan buah-buah rohani yang berkelimpahan karena tetap di pembaharuan. Karena di dalam pembaharuan itu semua yang tidak dibutuhkan, kotoran, virus yang mengganggu pertumbuhan, bahkan itu benih-benih dari ulat dan lain-lainnya itu sudah dibersihkan. Maka dengan demikian tumbuhan itu kalau tetap ada pembaharuan sudah pasti akan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Maka kita mau bersyukur nenek moyang kita sudah melihat itu. Dia melihat Tuhan terus mengadakan pembaharuan dari tahun ke tahun. Semi, musim panas, musim rontok, setelah itu musim salju atau musim dingin kembali lagi terus. Itu terus adalah siklus pembaruan yang luar biasa yang dibuat oleh Tuhan. Kecuali kalau manusia itu menghancurkan ekosistem, menghancurkan semesta, menghancurkan alam yang diciptakan oleh Tuhan, itu harus tanggung resiko sendiri. Contohnya pohon-pohon semua ditumbang. Maka hujan yang lebat datang, banjir bandang. Itu karena tidak ada pembaharuan, itu pembantaian. Akhirnya yang mendatangkan kerugian besar bukan Tuhan, manusia itu sendiri, kena ulah manusia. Contohnya kita selalu waktu musim hujan, yang tinggal di tepi-tepi sungai itu, saudara-saudara kita bahkan yang ada di tengah kota pun, kalau sudah musim hujan, hatinya itu tidak bisa tenang lagi. Karena akan timbul banjir yang mendatangkan repot dan banyak kerugian. Kenapa? Karena kita tidak pernah ada pembaharuan sungai. Maka ada orang bertanya kepada saya, Pak Lim kok terus ada banjir ya? Saya dengan senda gurau saya katakan, sebenarnya bukan banjir. Itu adalah Tuhan pembaharui sungai-sungai itu. Karena manusia tidak mau bersih lagi, Tuhanlah yang bersihkan. Tetapi kalau Tuhan yang sudah membersihkan, ya itu luar biasa. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merayakan Imlek, itu adalah masuk dalam perayaan dimulai dengan satu pembaharuan. Membersihkan rumah kita, ganti yang lama menjadi baru. Untuk itu kita mau bersyukur. Berdoalah waktu di Imlek, hati kita itu menjadi hati yang diperbaharui lagi. Yang kedua, juga dimanapun kita tidak akan lupakan, atau kalau kita katakan tidak tahu, itu sudah tidak masuk akal. Selalu waktu Imlek itu pasti ada angpau. Tetapi sayang sekali sekarang itu angpau hanya sebagai tanda yang nilainya sudah hilang. Sebenarnya angpau itu bukan tahyul. Sebenarnya angpau itu punya makna yang dalam sekali.
Bagi orang kita Tionghoa, merah itu tanda sukacita. Maka waktu pesta pernikahan itu kita mengadakannya itu dengan merah. Goldennya merah dan lain-lainnya itu pengantinnya itu pengantin wanita pakai baju pengantin dengan merah dan lain-lainnya itu. Itu tanda sukacita. Merah tanda hari-hari yang baik. Oleh sebab itu bagi orang kita Tionghoa, kalau ada orang meninggal, pantang kita pakai baju merah ke sana. Bukan karena itu tahyul. Karena dalam keadaan orang duka cita, kau datang dengan baju merah yang menunjukkan bahwa kau penuh sukacita. Maka merah itu adalah setanda sukacita. Dan bagi orang Tionghoa pun merah ini bukan tahyul. Merah ini adalah menandakan sukacita yang sudah turun-temurun. Bahkan boleh dikatakan seluruh dunia juga menganggap merah itu adalah merah tanda sukacita. Maka dengan demikian kalau saya sudah sukacita, saya mau membagikan sukacita ini kepada orang-orang yang menurut saya itu kurang beruntung. Mungkin nanti waktu di Imlek mereka itu tidak bisa sukacita karena miskin, karena tidak ada uang merayakannya itu. Maka waktu sudah saya sukacita, saya mau membagikan sukacita saya kepada orang-orang yang tidak mempunyai sukacita. Maka saya akan memberikan mungkin uang untuk bantu mereka menjadi sukacita. Maka orang Tionghoa kita itu luar biasa. Tidak dengan uang itu langsung diberikan. Uang itu dibungkus. Bungkus pakai warna apa? Bungkus pakai warna merah. Tandanya sukacita. Saya berikan sukacita saya kepadamu supaya engkau juga sukacita. Maka angpau itu bukan asal angpau asal sudah ada, sudah enggak. Ini juga diajarkan oleh Alkitab. Melalui Yesus Kristus darahnya yang sudah tercurah. Darahnya sudah pasti berwarna merah. Satu tanda sukacita bagi bangsa-bangsa. Maka juga sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita melihat orang yang tidak kemampuan, kesulitan dan menderita, perlu ada pertolongan mereka sukacita. Maka kita datangi mereka, memberikan pada mereka yang terbaik. Menurut saya bukan saja uang atau benda-benda lain supaya mereka bisa merayakan Imlek saja. Menurut saya sangat penting sekali kita harus berdoa. Kita benar-benar bergumul. Sebelum Imlek itu sampai, bagaimana saya bisa melalui doa saya itu dia kenal Tuhan. Dia menerima darah Yesus Kristus. Bukan saja untuk menyucikan semua dosa-dosanya, tetapi di dalam darah Yesus Kristus itu, Yesus Kristus lahir pada dia. Bayangkan kalau Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Sudah ada di dalam jiwa kita. Saya rasa seluruh dunia ini yang nampak dan yang tidak nampak tidak berarti lagi. Karena Tuhan itu melebihi semuanya itu. Maka dengan demikian menurut saya itu angpau penting sekali. Tapi tidak asal-asal ada angpau. Kadang-kadang angpau itu hanya memberikan kepada anak-anak untuk mereka sukacita. Itu tidak salah. Tetapi angpau yang paling baik, yang mengandung makna yang dalam sekali, yaitu sukacita saya berikan kepada mereka yang tidak punya sukacita dengan sepenuh hati, dan di situ tidak ada asal-asalnya saja. Untuk itu pada tahun Imlek, Hari Raya Imlek, angpau bukan satu yang tahyul. Angpau itu bukan berhala, tetapi tanda sukacita kita berikan kepada orang yang tidak mempunyai sukacita. Dan juga kalau kita lihat di dalam Imlek itu, kalau dulu sekarang karena pakai lampu listrik itu tambah lama tambah tidak nampak lagi. Tapi masih banyak sebenarnya pada waktu itu mereka di rumah ada
menghidupkan lampu dian. Lampu contohnya lilin ataupun lampu yang pakai minyak. Dan dipesankan oleh orang tua tidak boleh tiup sampai lampu itu padam. Kadang-kadang kita tidak pikir, oh ini tahyul lagi. Ini tidak masuk akal. Kenapa nggak bisa tiup? Tetapi mari kita lihat, kita sebagai anak-anak Tuhan juga, terang yang diberikan oleh Tuhan, tidak boleh ada satu hari pun kita tiup untuk padamkan. Tidak boleh. Terus menerus harus ada yang terang itu. Kita harus jaga terang itu tidak sampai padam. Karena dalam terang itulah kita bisa melakukan banyak-banyak hal dengan baik. Dan dalam terang itulah kita dapat melihat ini nggak benar, ini bisa bahaya. Hanya melalui terang. Puji syukur pada Tuhan. Nenek moyang kita dari zaman dahulu kala di rumah itu memesankan kepada umat manusia ataupun khususnya orang kita Tionghoa pada hari raya Imlek, lampu itu harus terus menyala menandakan di dalam rumah tidak boleh ada kegelapan. Tidak boleh hidup di dalam kegelapan. Itu begitu berbahaya dan resikonya sangat-sangat mengerikan. Untuk itu, sebagai kita anak-anak Tuhan juga, saya rasa tidak salah kalau pada hari raya Imlek kita ada lampu dian yang kita nyalakan. Menandakan Tuhan itu ada terang di dalam rumah kita. Terang yang tidak boleh dipadamkan. Terang yang ada selama-lamanya di dalam diri kita. Maka tahun baru Imlek setiap artinya satu permulaan tahun, awal tahun. Masuk tahun yang baru. Menurut saya penting sekali. Masuk dalam tahun baru dengan terang. Terang Tuhan yang tidak boleh dipadamkan. Untuk itu menurut saya, terang ataupun lampu yang dinyalakan oleh orang-orang tua kita dan minta kita jangan padamkan pada hari raya Imlek itu bukan tahyul. Tetapi menandakan bahwa kita ingin hidup di dalam terang. Dan mungkin masih ada banyak lagi, tetapi karena waktu kita ini adalah begitu singkat, kita tidak bisa satu persatu untuk bagaimana menguraikannya untuk kita jalankan. Hanya satu lagi saya tambahkan juga, di dalam perayaan Imlek itu adalah begitu penting. Tetapi belakang ini nampaknya itu sudah pudar. Maka dengan demikian kita bisa lihat banyak keluarga tambah lama tambah retak, tambah lama tambah menghancurkan. Yaitu sebelum sampai hari raya Imlek itu, yaitu semalam atau besok hari raya Imlek, hari ini, itu adalah dalam bahasa Tionghoanya Tuan Yen Fan. Semua keluarga berkumpul di rumah orang tua. Di situ makan bersama. Di situ cerita bersama. Di situ membagikan berkat bersama. Di situ menanggung penderitaan bersama. Dan di makan malam sebelum masuk tahun baru Imlek, Tuan Yen Fan, disitulah semua persoalan diselesaikan. Maka besoknya Imlek, besoknya tahun baru, kita masuk dengan sukacita. Tidak ada lagi sesama saudara yang di dalam tidak akor. Tidak ada sesama saudara benci satu dengan yang lain lagi. Karena di hadapan orang tua, ibu, bapak kita, yang kita mengasihi, kita tidak mau menyakiti mereka. Dan kita rasa juga, banyak sekali persoalan antara sesama saudara kita dalam keluarga, karena tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi. Bayangkan dibawalah dengan tahun yang baru, tapi namanya tahun baru, tapi hatinya masih dendam, hati masih tidak bisa terima dan lain-lainnya. Bagaimana bisa sukacita? Dan ini juga Tuhan, kita lihat di Alkitab, congregation itu perlu sekali.
Anak-anak Tuhan itu berkumpul itu perlu sekali. Maka sampai saat ini kita mengetahui kalau orang kita Kristen itu paling sedikit 1 minggu sekali itu ada pertemuan yang kita katakan kebaktian umum. Sebenarnya kebaktian umum itu bukan sudah datang kebaktian dan pulang saja. Tetapi kebaktian umum itu adalah saat yang baik untuk saling memperhatikan. Menerima firman Tuhan yang disampaikan pendeta menghibur hati kita. Memperbaharui hati kita. Dan saat itu juga adalah waktu kita bisa memperhatikan teman-teman kita yang datang dalam kebaktian. Mungkin dia datang dengan kelesuhan. Bahkan mungkin waktu dia kebaktian dia mengantuk. Kita tidak menyalahkan dia saja. Mungkin dia ini semalam anaknya masuk rumah sakit dan dia tidak tidur-tidur. Tetapi karena dia tidak mau meninggalkan Tuhan, dia datang kebaktian. Hati ingin, fisik tidak bisa. Mungkin dia ngantuk. Maka kita tidak langsung marah-marah, orang ini bagaimana. Tetapi kita berdoa kepada dia. Kita coba cari jalan keluar membantu dia. Inilah pentingnya. Selalu itu Tuhan Yen. Dipersatukan dengan Tuhan. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan saling sharing. Untuk yang nampak. Sharing dalam makan bersama. Sharing dalam membagi pengalaman bersama. Maka Tuan Yen Fan di dalam perayaan Imlek sebelum 1 hari sebelum Imlek itu begitu indah dan luar biasa. Ibu, bapak, saudara, sekalian, iblis sekarang ini dia mencoba cari cara untuk menceraikan-beraikan manusia. Dengan mencerai-beraikan manusia, persoalan itu akan tambah lama, tambah banyak. Persoalan yang sebelumnya juga tidak bisa diselesaikan. Karena tidak bisa lagi ada pertemuan-pertemuan. Dengan demikian, Injil itu akan di-stop. Injil itu akan mengalami hambatan-hambatan. Maka kita dapat melihat, melalui COVID-19 ini, iblis coba mau menghancurkan manusia itu supaya tidak ada saling mengerti lagi. Hanya melihat segala sesuatu dari mata kita sendiri. Untuk itu kita perlu berdoa terus pada Tuhan. Pada saat-saat yang begitu ini bagaimana kita bisa berkumpul satu dengan lain melalui Tuhan. Melalui teknologi tinggi yang sekarang ini. Saya yakin pasti ada jalannya. Contohnya sekarang kebaktian online. Banyak gereja-gereja dalam online yang bertumbuh luar biasa. Dulu jemaatnya hanya di kota Medan. Sekarang sampai Amerika, Jawa. Sampai tempat-tempat lain, itu mereka sudah bisa kebaktian. Bahkan banyak tempat yang tidak bisa kebaktian, sekarang bisa kebaktian hanya melalui HP, melalui YouTube. Puji syukur. Itu begitu penting karena Tuhan tidak mau manusia itu cerai-berai, tetapi dipersatukan. Untuk itu, bagi saya sangat tidak begitu setujui kalau waktu kumpul malam makan bersama itu, jauh-jauh sebelumnya sudah pesan di restoran, sudah siap pulang makan gitu aja. Tetapi alangkah indahnya kalau kita makan bersama di rumah, walaupun makanannya tidak enak. Dimasak oleh ibu kita, dibantu oleh saudara-saudara kita. Makan bersama, berbincang-bincang bersama, dan menyelesaikan persoalan bersama. Maka untuk itu, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur, kita Tionghoa juga, dari nenek moyang kita sudah melihat. Dalam perayaan Hari Raya Tionghoa ini, itu yang paling diutamakan yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Maka marilah kita masuk ke dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan terus menuntun kita melalui perayaan Imlek kita ini dapat diberkati. Sebagai penutup, di dalam Alkitab juga mencatat kepada kita yang seperti apa yang sudah saya uraikan di atas tadi. Kalau kita lihat di Ulangan pasal 11 ayat 10 sampai 12, itulah yang ada di hati orang kita Tionghoa pada nenek moyang kita yang dulu, dan tidak ada jauh. Tidak ada perbedaannya dengan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama dan juga Alkitab. Mari kita lihat
Ulangan 11 pasal 10 sampai 12. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Kita tahu ini cerita tentang bangsa Israel yang diperbudak oleh Mesir. Mereka tidak ada hari raya. Mereka tidak ada waktu untuk diri sendiri. Bahkan mereka itu tidak tahu besok hidup atau mati. Itu semua ditentukan oleh Raja Firaun dan sudah pasti pejabat-pejabatnya. Suatu kehidupan di dalam kegelapan, penderitaan. Maka dengan demikian di sini juga mengingatkan kepada kita. Kita juga sepertinya bangsa Israel yang hidup di dalam Mesir sebagai budak yang tidak ada terang, yang tidak ada sukacita, dan besok bagaimanapun kita tidak tahu. Maka dengan demikian di ulangan yang kita baca tadi, kalau kita lanjutkan, dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Itulah kita dapuri harus dengan jerih payah kita, mati-matian. Kalau tidak mungkin kita dibunuh, kita dihukum. Sudah itu hasilnya bukan untuk kita, itu di Mesir. Maka Tuhan mengatakan, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, kau harus siram dengan jerih payah. Dan sudah itu, hasilnya bukan untuk engkau. Ayat 11 Tuhan mengatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Nah, inilah yang saya katakan orang kita Tionghoa. Nenek moyang kita sudah lihat. Gunung-gunung bisa hijau, tanah-tanah bisa subur, lembah-lembah itu bisa menghasilkan tanaman-tanaman itu. Itu semua karena berkat Tuhan ada matahari dan juga hujan yang turun pada waktunya. Yang membuat kehidupan itu begitu indah. Itulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Puji syukur kepada Tuhan, kita juga sekarang hidup di dalam Tuhan. Hidup di lembah-lembah yang subur. Hidup di gunung-gunung yang penuh dengan kehijauan. Penuh dengan berkat hujan. Penuh dengan berkat sinar matahari yang kita butuhkan. Dan yang penting di dalamnya Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan selanjutnya itu yang lebih luar biasa lagi. Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita penghijauan, air hujan yang cukup, matahari yang cukup, yang mendatangkan berkat, buah-buah berkelimpahan. Selanjutnya mari kita lihat, di situ adalah yang paling luar biasa dan yang paling inti, yaitu ayat yang ke-12. Satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Tuhan bukan hanya memberikan hujan, Tuhan bukan matahari yang terik dan lain-lainnya, tapi Tuhan ikut di dalam memeliharanya. Bayangkan Tuhan yang memelihara apa yang kita takutkan tadi. Maka waktu kita merayakan Imlek, bersyukurlah. Melalui Imlek kita tahu Tuhan memelihara kita. Memelihara kita dalam terang. Memelihara kita dalam kesucian kita. Memelihara kita di dalam semua kehidupan kita itu adalah seperti yang kita katakan, itu angpau merah, sukacita sepenuhnya. Dan sebagai akhir, marilah kita bersyukur, kita merayakan Imlek ini seperti apa yang tertulis di ayat yang ke-12. Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bahasa Tionghoanya itu dikatakan Sui Shou Tao Nian Zhong. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Itu Tuhan berada di dalam kita. Dia mengawasi itu. Betapa indahnya kalau kita diam Tuhan. Betapa indahnya kalau kita merayakan harian Imlek. Karena kita tahu Tuhan akan menuntun kita pada tahun baru. Tetapi terus bersama dengan kita sampai akhir tahun. Diawasinya, diberikan
berada di tengah-tengah kita. Untuk itu, saudara-saudari sekalian, tahun baru Imlek yang kita rayakan itu, pertama sekali, salah besar kalau itu adalah tahun baru pai-pai, penuh dengan sembah-sembah, berhala-berhala. Salah sekali, itu adalah embelen-embelen yang ditambahkan oleh manusia. Maka marilah kita merayakan Imlek, bukan lagi pai-pai, tetapi pai sangti, berbakti kepada Tuhan. Yang kedua, marilah kita merayakan Imlek, karena kita mulai Imlek itu, Tuhan mulai lagi pada tahun yang baru mencurahkan kepada kita berkat-berkat yang luar biasa melalui apa yang Dia berikan kepada kita, kepada alam kita, kepada hikmat kita, kepada kesehatan kita, kepada sukacita. Maka Imlek itu adalah awal berkat daripada Tuhan. Dan berkat ini bukan saja sampai 1 hari 2 hari, tetapi berkat ini sepanjang tahun dan nanti masuk lagi tahun baru. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Maka kalau kita orang Tionghoa yang menuruti daripada budaya, daripada sejarahnya, Imlek yang kita rayakan itu bukan 1 hari. Imlek yang kita rayakan itu 15 hari. Sampai nanti terang bulan Cap Gome. Karena nenek moyang kita tahu, merayakan 15 hari ini penuh dengan syukur sama terima kasih Tuhan. Kalau bisa terus rayakanlah. Dan sampai terang bulan. Artinya di malam hari pun Tuhan memberikan bulan kepada kita untuk dapat menikmati keindahan terang bulan yang luar biasa itu. Sekali lagi, saudara-saudari, ibu bapak sekalian, mari kita rayakan Imlek dengan tulus, dengan sukacita, dengan satu tekad angpau diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai angpau, untuk bisa sama-sama datang di hadapan Tuhan untuk menyatakan syukur kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami sebagai bangsa ataupun etnis Barat Tionghoa, melihat nenek moyang kami ribuan tahun yang lalu sudah begitu mengerti semua berkat yang ada dalam kehidupan kita tidak terlepas dari bahasa Sang Pencipta semesta alam. Walaupun tidak bisa sedalamnya mengenal Sang Pencipta semesta alam adalah Dikau yang kita kenal Yesus Kristus, tapi kami yakin melalui kami yang sudah mengenal Engkau, kami akan memberitakan kepada mereka. Imlek menjadi begitu luar biasa karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan bersama-sama kita merayakannya untuk mendapatkan sukacita. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Demi anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kita semuanya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat merayakan Hari Raya Imlek. Tuhan 这是我渴慕，一颗心跟随着你的心，纯洁的心，只是我渴慕，一颗心跟随着你的心。 唱你的话语，好让
最不可进入，永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，是你的早喜悦，让这心香的敬拜只升到你面前。觉得心只是我渴慕，一颗紧跟随着你的心，纯洁的心只是我渴慕，一颗紧跟随着你的心，吟唱你的话语，好让最不可进入，永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，是你的早喜悦，让这心香的敬拜这升到你面前，吟唱你的话语，好让最不可进入，永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，在你自造喜悦，让这心香的敬拜只升到你面前，让这心香的敬拜只升